Di sebuah planet bernama Bumi, terdapat sebuah taman bernama Taman Kasih. Sebuah tempat yang sejuk dan teduh. Dan di hari ketika matahari sedang bersinar dengan hangat, para manusia senang untuk berkegiatan di dalamnya. Lihatlah mereka, anak-anak itu yang tertawa dengan riang. Indah sekali, bukan? Para manusia dengan kebahagiaan mereka di taman yang menyenangkan ini. Bahkan lihat, mereka yang lebih senior pun tak mau ketinggalan. Bu, Ibu, ibu nggak pulang? oh belum Bu. Ibu sendiri kenapa belum pulang? Ini, saya lagi tunggu anak saya jemput. Katanya tadi lagi on the way ke sini. Oh, Ibu nggak dijemput? ya saya di rumah sendiri Bu, jadi nggak ada yang jemput. Suami saya sudah 3 tahun lalu dipanggil Tuhan. Oh, anak ibu sering jenguk ibu? Anak saya udah kerja jauh Bu di luar kota. Dia tuh sibuk terus, jadi dia nggak pernah ngubungi saya, nggak pernah bisa dihubungi. Terus kalau di telepon pun dia susah responnya Bu. Kayaknya dia sibuk banget, dia nggak pernah merhatiin saya. Jadi rasanya tuh saya tuh hampa gitu di rumah, kayak nggak ada harapan hidup kayak gitu Bu. Oh, sebentar ya Bu. Iya Bu. Halo? Iya, iya. Oh iya, Mami udah selesai. Sebentar ya, Mami ke depan. Ibu maaf ya, anak saya udah jemput. Oh iya Bu, Ya, ya, mari ya, ya Bu. silakan Bu. Iya iya ya. Permisi ya, Dek. Iya. Udah jam 10.30. Tadi rencana jam 10. Mana gak datang-datang lagi. Hai sayang. Duh, kamu tuh niat gak sih ketemu sama aku? Aku datang on time, kamu malah datang terlambat, gak bersalah lagi. Sorry aku tadi telat bangun. Ini sampai nggak sempat mandi loh. Duh, kamu gak menghargai aku banget sih. Aku udah datang tepat nih, tepat waktu demi kamu. Sayang, jangan marah-marah gitu dong. Nanti aku makin sayang nih. Ih, Ngambek dia. Sayang, jangan begitu dong. Ini kan aku udah di sini. Yuk, mau ngapain kita yuk? kamu tuh gak niat ya pacaran sama aku. Aku udah datang kesini make upan, cantik-cantikan, effort untuk kamu. Kamu malah kesini gak mandi lagi. Kesel deh. Gak niat. Gak niat. Gue tuh udah ngelakuin banyak buat kita. Masa lo gak tahu sih effort gue selama ini apa? Tetep aja, gue gak suka tuh suka telat-telat kayak gini. Dari awal kita pacaran mah suka kayak gini terus. Masalahnya tuh bukan itu. Masalahnya tuh orang tua lu. Mereka gak support kita. Kok malah orang tua gue yang ngebawa? Kalau lu emang gak mau memperjuangin kita, udahlah. Mending udah aja kita. Capek juga gue. Bila hati
terasa berat. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Halo? Halo, iya Pak. Ini sebentar lagi saya selesaikan. Baik Pak, baik. Nanti saya segera kirim ke Bapak sebelum deadline sore nanti. Kerja keras bagaiku, cambuk dan didera, semua tak kurasakan untuk mencari uang. Kurasa berat beban hidupku. Mama. Halo? Halo, iya Pak Ma? Hah? Minta uang lagi? Emangnya yang aku kirim kemarin udah habis lagi, Ma? Buat apa lagi sih, Ma? Ya ampun, Ma. Itu uang kan buat kebutuhan Mama di rumah, sama buat adik-adik juga udah aku sisihkan. Buat uang sekolahnya, kegiatannya, uang kas. Emang kurang lagi? Buat apa lagi sih? Hah? Apa? Ngapain sih bantu informasi Om? Aku itu kasih uang buat kebutuhan Mama di rumah sama buat adik-adik. Janganlah dikasih ke Om. Kenapa Mama kasih ke Om? Enggak. Bukannya aku nggak mau bantu, Ma. Nih, Mama harus ngerti prioritas dong. Aku kasih uang itu buat Mama sama buat adik-adik. Dah, gak usah tapi-tapi, Ma. Udah, aku gak bisa kirim uang lagi. Bikin gak nafsu makan aja. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini?
Gendut, sini dong, bantuin. Ini proyek sekolah. Cepetan dah. Sandung. Sabar boy, nggak bisa. Ngapain sih lu? Kerja gitu aja nggak bisa, bego. Bego kan ya? Udah, mendingan lu jangan nyusahin deh. Sana pergi. Gendut, gendut, gendut. Emang aku segendut itu ya? Aku ngerjain apa-apa salah. Apa bener aku nggak bisa apa-apa? Aku juga mau kali punya teman. Dek, Iya mas. belum pulang sekolah, Dek. Oh, enggak mas. Katanya nanti mama mau jemput aku. Oh, mau bareng abang aja nggak? Gak usah mas, gak apa-apa. Oh, serius nih. Iya. Ya udah deh, duluan ya. Dah. Kenapa sih hidup aku begini? Papa lagi sibuk judi online. Kalau mama selalu aja pergi sama om-om itu. Kalau di rumah pasti berantem terus. Apalagi aku dimarahin terus. Padahal aku nggak salah apa-apa. Kenapa sih? Apa? Mama? Aku juga mau menjadi anak yang mau disayangi. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penggalan-penggalan cerita yang sudah kita lihat tadi merupakan gambaran dari kehidupan manusia yang penuh dengan persoalan. Sekalipun terlihat mereka tertawa, tersenyum, punya banyak uang, punya segala-galanya, namun jauh di dalam lubuk hati ada beban berat yang menimpa diri mereka. Tidak beda jauh dengan kita juga mengalami hal yang sama. Kita mengalami apa yang disebut dengan kekecewaan, disingkirkan. Kita mengalami dengan apa yang disebut dengan dikucilkan, tidak diperhatikan. Ada orang tua yang tidak diperhatikan oleh anak-anaknya, dibuang jauh ke panti asuhan. Ada anak-anak yang merasa tidak dipedulikan oleh orang tuanya yang sibuk mencari uang siang dan malam. Mereka tidak diperhatikan sama sekali. Ada yang pergi ke tempat bekerja tetapi banyak orang tidak menyukai dirinya. Perlakuan-perlakuan seperti itu diterima oleh banyak orang. Bahkan bentuk tubuh pun menjadi bahan cemoohan bagi banyak orang. Kita semua mengalami hal seperti itu. Ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita masing-masing, dalam diri setiap orang ketika dia memerlukan kasih Tuhan, memerlukan perhatian, tapi tidak mendapatkan sama sekali. Kita bisa melihat bahwa apa yang mereka peroleh selama ini tidak mencukupkan kebutuhan-kebutuhan batin mereka. Alkitab menyimpan banyak kisah orang-orang yang disingkirkan. Menyimpan banyak kisah orang-orang yang dibuang jauh-jauh dan tidak dipedulikan dan dibiarkan mati. Tidak diperhatikan sama sekali. Yesus tahu itu. Allah tahu itu sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada banyak sekali kisah di mana orang-orang disingkirkan dan tidak dipedulikan. Salah satu kisah yang menarik dalam perjanjian baru adalah tentang Zakheus. Satu kali Yesus datang masuk ke kota di mana Zakheus tinggal. Dan dia sudah mendengar banyak kisah tentang Yesus. Dia tahu Yesus mengasihi semua orang. Dia pernah mendengar cerita rekan sekerjanya Matius yang juga seorang pemungut cukai. Dan Matius diterima oleh Yesus. Mungkinkah aku pun diterima oleh Yesus? Sementara Zakheus di tempat dia tinggal tidak dipedulikan oleh orang lain. Dikucilkan oleh orang lain. Ketika dia berjalan di pasar, dia berjalan di jalan pertokoan, tidak ada yang mau melihat dia. Ketika dia berjalan di pedesaan, semua orang menyingkir meninggalkan dia. Tidak mau melihat Zakheus. Perasaan seperti itu diterima oleh dia bertahun-tahun. Tapi kali ini dia datang dan ingin berjumpa dengan seorang yang akan datang ke tempat dia. Dia mencoba untuk melihat siapakah Yesus itu. Seperti apakah Yesus itu. Tapi semua orang sudah berdiri di pinggir jalan untuk melihat Yesus. Tidak ada kesempatan bagi Zakheus. Walaupun tubuhnya pendek. Sebenarnya dia bisa datang, permisi, saya mau lihat Yesus, izinkan aku melihat Yesus. Tapi dia tahu setiap orang pasti tidak mengizinkan dia. Dibuang. Tapi dia tidak habis akal. Dia menemukan sebuah pohon ara dan naik ke situ dan berharap Yesus akan melewati tempat itu, paling tidak dia bisa melihat wajah Yesus. Benar. Satu kali Yesus lewat di situ. Dan ajaibnya, Yesus berhenti di pohon itu dan menatap dia
dan berkata, Zakius, turunlah. Apa? Dia panggil namaku. Dia panggil namaku yang sebenarnya. Karena banyak orang di tempat dia tinggal memanggil dia dengan sebutan orang berdosa. Sebuah julukan yang menyakitkan hatinya. Orang tua memberikan nama kepada dia Zakius yang berarti murni. Dia ingin menjadi seorang yang suci, seorang yang benar, seorang yang murni. Tapi semua orang memberikan julukan kepadanya orang berdosa. Saudara mungkin mengalami julukan-julukan seperti itu. Gendut, jelek. Julukan yang bertahun-tahun melekat pada diri Anda. Dan itu menjadi kebiasaan. Setiap orang memanggil nama saudara dengan julukan itu. Kadang-kadang biasa. Kadang-kadang oke lah. Tapi kita merenungkan. Sakit sekali. Namaku bukan itu. Namaku bukan itu. Tapi engkau memanggilku dengan sebutan yang menyakitkan hatiku. Itu perasaan Zakius. Mungkin juga perasaan saudara. Ketika saudara berkenalan sama orang, saudara menyebutkan namamu. Lalu orang lain menyebutkan nama dengan nama yang berbeda. Julukan-julukan yang menyebutkan karakter saudara. Jelek. Rasanya sakit. Menyebar kemana-mana julukan itu. Rasanya dibully habis-habisan. Zakius tubuhnya pendek. Mungkin orang saking bencinya dengan nama dia punya julukan lain. Hai, orang pendek. Kita dibully, di body shaming oleh orang lain. Dengan bentuk tubuh kita yang mungkin tidak menarik perhatian bagi orang lain. Sakit rasanya. Sakit sekali rasanya. Tapi kali itu Zakius bertemu dengan Yesus bukan hanya melihat Yesus, tapi Yesus memandang wajahnya mengatakan, Zakius, turunlah. Dia menyebut, mengembalikan namanya kepada nama yang sebenarnya. Baru kali ini ada orang yang memanggil namaku dengan nama yang sebenarnya. Yesus memang beda. Dia tidak seperti orang lain. Orang lain memanggil namanya dengan nama julukan yang jelek. Tapi Yesus mengembalikan itu. Dia peduli kepada Zakius. Dan mengatakan, Zakius, turunlah. Sepanjang cerita dalam Lukas pasal 19 itu. Tidak ada cerita ketika Yesus bertemu dengan seseorang memanggil namanya. Tapi cuma satu nama. Nama Zakius disebut. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan dirimu dan menjelek-jelekkanmu karena bentuk tubuhmu, karena panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan itu, Yesus mau menyebut namamu dengan sebenarnya dan peduli kepada engkau. Dan bukan cuma menyebut nama Zakius untuk segera turun. Bukan cuma untuk bertemu dengan Zakius di bawah pohon ara. Tapi dia mengatakan, Zakius, aku akan menumpang di rumahmu. Menarik. Tidak ada seorang pun yang mau datang ke rumah Zakius. Mampir ke pekarangan pun tidak ada. Tapi kali ini ada Yesus dan rombongannya mau masuk ke rumah Zakius dan rela makan bersama-sama dengan dia. Dia mau diterima oleh orang lain. Tapi tidak ada seorang pun yang mau menerima Zakius. Kalau dipikir, memang dia berdosa. Dia memeras banyak orang.
Dia mengancam orang lain untuk memberikan uang dengan jumlah besar, pajak yang jumlah besar. Itu tidak benar. Tapi kadangkala orang lain mencibir dia dengan mengatakan, kamu orang berdosa dan Allah tidak mau menerima engkau. Mungkin perasaan itu ada dalam diri saudara. Saudara mengatakan bahwa dosaku sudah terlalu besar. Mungkin benar kata orang itu, bahwa Allah tidak mau menerimaku. Mungkin benar kata orang itu bahwa dosaku tidak mungkin diampuni. Tapi itu kata orang. Tidak kata Yesus. Tidak kata Tuhan. Ketika dia melihat saudara berada di dalam dosa, justru dalam posisi saudara yang berdosa itulah dia mau datang dan menganggap saudara sebagai temannya. Menganggap saudara sebagai saudaranya. Menganggap saudara sebagai kesayangannya. Ketika orang lain mengatakan saudara tidak diterima oleh Tuhan, justru pada saat itulah dia mau datang dan menerima saudara. Zakius sungguh bahagia. Anggapan orang bahwa ada orang lain, bahwa dia tidak diterima oleh Tuhan, keliru. Kasih Tuhan itu terlalu besar, terlalu dalam untuk dipahami. Ketika kita bergumul tentang kasih harus dibalas dengan kasih, Yesus mengatakan dosa dibalas dengan kasih. Orang lain mengatakan bahwa saudara tidak diterima oleh Tuhan adalah anggapan yang keliru. Dia mau menerima saudara sebesar apapun dosamu. Zakius belajar itu. Yesus mau makan bersama-sama dengan aku. Sehidangan bersama-sama dengan aku. Dan saya yakin bahwa di surga saat ini dia makan sehidangan, semeja dengan Tuhan. Tuhan mau undangan itu berlaku buat kita semua. Bahwa kita semua akan bersama-sama makan dengan dia. Sehidangan dengan dia bersama-sama. Apa yang dia makan dan saudara makan pun. Zakius diterima oleh Tuhan. Perhatian dan kasih Tuhan menyentuh hatinya. Menyentuh perasaannya. Sambil makan mungkin bercengkrama. Dia merasakan sesuatu yang beda. Orang lain menolak dia, tetapi ini ada rombongan kasih yang datang ke rumahku. Yang menerima aku. Berarti aku diterima oleh Tuhan. Lalu apa yang dia perbuat? Dia mengambil semua harta miliknya dan berkata kepada Tuhan, aku akan berikan ini kepada orang-orang lain yang pernah aku peras. Aku akan berikan semua ini kepada orang-orang lain yang menderita, yang tidak punya apa-apa. Akan kuberikan semua uangku kepada orang lain. Saudara, uang tidak mencukupkan kepuasan batin saudara. Sebanyak apapun uang yang saudara cari, saudara tidak akan pernah puas. Sebanyak apapun hatimu diisi dengan uang, barang-barang berharga, dengan barang yang mewah, selalu ada ruang kosong yang tidak bisa dipenuhi. Kecuali dengan kasih Tuhan. Itulah yang dirasakan oleh Zakius. Dia puas sekarang. Bahwa aku tidak butuh uang untuk memuaskan hidupku. Aku butuh kasih Tuhan. Dia belajar satu hal. Kasih masih ada. Ketika kasih masih ada. Dan diterima kasih itu, puaslah hidupnya. Dia mendapatkan segala yang dia butuhkan. Yang selama ini dia cari. Mungkin saudara juga terbuang. Tidak mendapatkan kasih itu. Baik dalam keluarga, di kantor, di tempat. Ada yang kosong dalam hati saudara. Yang tidak bisa diisi oleh apapun.
Yesus datang supaya mengisi kekosongan itu, supaya ada damai sejahtera. Ada kasih Tuhan yang mengalir terus-menerus di dalam dirimu. Sehingga engkau dipuaskan secara rohani. Sudah dipuaskan, sudah tidak memandang apa-apa lagi sebagai sesuatu yang penting. Sekarang Tuhan yang penting bagiku. Kasih masih ada. Kalau saudara tersingkir, datang kepada Yesus. Kasihnya terlalu banyak untuk dihabiskan. Terlalu luas untuk ditempati. Terlalu lebar di mana saudara bisa tinggal di dalamnya. Terima dia. Datang kepada dia. Seruhkan kepada dia apa yang menjadi beban hidupmu. Apapun itu, dia akan bereskan hari ini juga. Bapa di surga, kami belajar satu hal. Tuhan datang buat kami. Tuhan datang untuk mengisi kekosongan dalam diri kami. Saudara berdoa kepada Tuhan. Secara pribadi berdoa. Dan katakan kepada dia, Tuhan, aku butuh kasih itu. Berikanlah kepada aku. Aku mau datang kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Walaupun aku hidup tanpa pasangan, walaupun aku hidup tanpa kasih sayang seorang anak, tanpa perhatian seorang anak, tapi ternyata masih ada kasih Allah yang selalu mengerti hatiku. Walaupun aku gak dikasihi oleh pacarku, tapi aku tahu kalau Tuhan tetap mengasihi aku. Walaupun tidak ada yang menemani aku, tapi aku tahu Tuhan selalu ada dan menemani aku. Walaupun orang tuaku sendiri tidak menyayangi aku, Tuhan yang pastinya menyayangi aku. Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hati.
walau kehidupan mereka tidaklah berubah, tapi kasih Yesus tetaplah ada bagi mereka. Kini mereka mau tetap menyembah Tuhan, Allah yang setia di dalam kehidupan mereka. Mereka mau menyembah Tuhan, Allah yang begitu baik dalam kehidupan mereka. Mereka mau menyembah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak akan meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Shalom. Haleluya. Kita duduk dulu deh. Puji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan itu baik dalam hidup kita. Siapa yang hari ini pakai baju pink? Saya. Saya enggak, saya dasinya doang. Hari ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan. Ya, bayangkan kalau Tuhan Yesus enggak lahir di dunia. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan? Apakah kita akan menjadi pembawa berkat bagi orang lain? Itu cuma karena Yesus lahir di dunia dan pada akhirnya mati di kayu salib menebus dosa kita. Coba kita merenung 3 detik, tutup mata semua ya. Tutup mata semua 3 detik, saat saya hitung. 1, 2, 3 kita tutup mata. 1, 2, 3. Buka mata. Lihat kiri, lihat kanan. Pada kenal gak sih? Coba katakan dulu. Yesus mengasihimu, Yesus lahir bagimu, selamat Natal. Yesus lahir bagimu, Yesus mengasihimu, selamat Natal. Kita rayakan hari kelahiran Tuhan
sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Aku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Aku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Temankan suaraku, puji namamu, bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku layakan kasih-Mu. Oke, kita bersuka cita karena Yesus lahir bagi kita. Selamat hari Tuhan. Tuhan baik, kasih dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Dahsyat berkuasa, temankan suaraku, puji namamu, bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku layakan kasih-Mu. Tuangkan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku layakan kasih-Mu. Tuangkan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku layakan kasih-Mu. Haleluya, 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 Siapa yang di sini merasa dikasihi oleh Tuhan? Amin. Ramaikan. Siapa yang di sini mau menjadi kasih bagi orang lain? Katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita merayakan Natal bersama-sama. Kita bersama-sama berhimpun. Amin. Bersama-sama bersukaria. Amin. Saya butuh semangatnya. Ada sisi. Give me your energy. Let's go. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem.
Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi. Selamat siang saudara saya yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali beberapa wajah baru yang saya lihat di tempat ini. Dan inilah The Light Community Church yang hadir di tengah-tengah Bintaro untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara belum bergereja ataupun senang dengan persekutuan, kami sambut dan kami ingin supaya saudara bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam persekutuan berikutnya. Silakan berdiri, yang baru pertama kali hadir di tempat ini, silakan berdiri, silakan berdiri. Iya. Nah, silakan teman-teman di sebelah menyapa dan memberi salam. Silakan memberi salam. Iya. Thank you. Jadi kita ada ibadah setiap hari Minggu jam 10.30 dan hadir tempatnya di sini. Setiap hari Minggu tempatnya di tempat ini. Jadi silakan saudara akan bersekutu bersama-sama kita bertumbuh bersama, kita belajar melayani bersama-sama. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kita. Saudara mempersiapkan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa, terima kasih, kami merasakan kasih Tuhan mengalir di hati kami. Dan kami dijamah oleh Tuhan. Kami ada sukacita sekarang bahwa Tuhan mengasihi kami. Bapa, terima kasih. Kami ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami sadar apapun yang kami miliki semuanya dari Engkau. Dan kalau kami ingin memberi kepada Tuhan sebagai bentuk kasih kami kepada Engkau. Dan kami percaya bahwa kami tidak akan berkekurangan karena Allah akan memberkati kami. Bapa, terimalah persembahan kami. Tuhan terus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doa punya. Begitu doanya. You are cute. I'm so happy with you. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Tanggal 25 ada ibadah Natal. Ada ibadah Natal jam 9 pagi di tempat ini. Tanggal 25 Desember kita akan beribadah Natal. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita. Setelah saudara keluar nanti ada makan siang buat kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan ada sukacita Natal datang kepada kami masing-masing. Berkatilah jemaat-Mu dan Kau menolong mereka. Supaya semangat Natal ini mengalir terus sepanjang masa dalam hidup kami. Kami terus setia melayani Tuhan.
kami terus setia kepada Engkau. Kami berdoa, biarlah ada hati yang baru, yang diperbarui oleh Tuhan. Kami berdoa Bapa, berkatilah jemaat-Mu. Engkau menolong mereka dalam keseharian mereka. Dalam pergumulan-pergumulan mereka, Engkau turut campur tangan. Dan Engkau lepaskan mereka dari setiap persoalan. Kami berdoa, berkatilah mereka. Ketika mereka pulang ke tempat mereka masing-masing, mereka mengabarkan kelahiran Yesus kepada setiap orang dan menceritakan kasih Yesus yang telah mereka peroleh hari ini, sehingga orang lain pun dapat merasakan kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Kasih Yesus selalu beserta engkau selama-lamanya. Kekuatan dari Roh-Nya yang kudus tidak henti-hentinya memberikan hiburan dan kekuatan dalam hidupmu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidupku berkenan
nanti di luar ada makanan ya. Jangan lupa. Sebelum itu Feliz Navidad. Salam-salaman, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus lahir bagimu, dan selamat hari Natal.